Di desaku saat ini sedang musim menanam jagung. Biasanya musim tanam jagung dilaksanakan pada musim barat dan musim timur. Kali ini masuk musim timur, dilakukan dari bulan November hingga Desember. Di atas puncak Wakila inilah, baik muda maupun tua, ramai-ramai berkumpul dan bergotong royong untuk menanam. Oh iya, Kabupaten Muna terkenal sebagai daerah penghasil jagung di Sulawesi Tenggara. Itulah sebabnya jagung menjadi makanan pokok di sini. Kalau tidak suka jagung, bukan orang Muna namanya. Hehehe. Hati-hati ya kawan, awas terpleset. Jalannya berlumpur dan licin. Sudah, ikuti aku saja. Aku tunjukkan sebuah harta karun. Hehehe. Pasti kalian suka deh. Nah, ini dia harta karun yang aku maksud. Tambelu atau cacing pohon bakau. Untuk mengambilnya, pohon bakau ini harus dipotong dan dibelah terlebih dulu. Sultan tanah beli. Akide kaku dulu. Nama ngapain tuh? Angaru. Kakalan. Udah bangka. Oh iya, keberadaan tambelu ditandai oleh jejaknya pada batang pohon ini. Lihat nih teman, tambelu membuat lubang atau jalur di dalam batang pohon bakau yang sudah membusuk dengan menggunakan kepala dan gigi mereka. Meskipun sudah lapuk dan basah, batang kayu bakau ini keras sekali. Namun tenang saja, kalau urusan begini, aku sudah terbiasa kok. Nah, kalau sudah terbelah, tinggal diambil deh ulat pohon bakaunya. Cacing tambelu mirip seperti cacing tanah, namun berukuran lebih besar dan warnanya putih. Bu guru bilang, tambelu banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan tambelu bisa ditemukan di daerah lain seperti Kalimantan. Oh iya, tambelu ini bisa dimakan mentah loh. Aku coba dulu ya. Baka ga? Baka Rasanya asin dan teksturnya agak kenyal. Mirip seperti agar-agar. Enak. Hehehe. Ayo kawan, ambil lagi yang banyak. Habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa di batang kayu bakau ini. Hehehe. Nah, sepertinya sudah banyak tambelu yang kami ambil. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kawan. Menurutku, sepertinya kami membutuhkan satu bahan lagi untuk mengolah tambelu ini, teman. Tapi apa ya? Nah, ini suka gaungan nih. Oh iya, ambil itu saja. Hampir saja aku lupa. Selain tambelu, di kampungku juga banyak buah jambu monyet. Sekarang aku akan petik jambunya. Kalian tangkap dan kumpulkan ya. Urusan memanjat pohon itu perkara mudah, teman. Akulah jagonya. Hehehe. Belakangan ini buah jambu monyet memang sedang musim dan banyak dipanen warga. Namun untungnya masih ada yang tersisa. Ayo kumpulkan kawanku. Sebagai anak asli suku Muna, aku dan kawan-kawanku sangat suka dengan jambu ini. Apalagi dengan kacang metenya. Makanya kami paling semangat kalau ambil jambu monyet, teman. Mau setinggi apapun pohonnya, pasti akan kupanjat. Mana baring itu? Baring. Oh, nakatambang kain. Asyik. Bahan sudah lengkap nih. Yuk kita bawa. Teman, sudah pernah makan tambelu sayur asam belum? Ini lihat cara kami membuatnya. Aku bertugas membersihkan tambelu, sedang Samirun potong-potong bahan dan sayuran. Samirun yang betul memotongnya ya, jangan terlalu kecil ataupun besar.
yang sedang-sedang saja. Sebelumnya, aku pernah membantu ibuku mengolah masakan ini. Karena enak, makanya kami membuatnya lagi. Namun kali ini ala bolang. Sambil menunggu Samirun menyelesaikan bagiannya, kawanku Tati mulai membuat bumbu. Bawang merah, bawang putih, serta garam dihaluskan. Kalian bayar nasi apun Pi. Into napa me pasya ka bibi. Makan saja tepukan gila kafuma. Maklum teman, kalau perut sudah berbunyi, kesabaran jadi menipis. Daripada berisik, lebih baik kamu bakar dulu saja kacang metenya. Membakarnya memang tidak perlu lama-lama teman, agar kacang tidak gosong. Padam itu, padam. Ambil. Nah, kacang mete bakar ini kemudian akan aku pecah dulu kulitnya. Kata bu guru sih, kulit kacang mete mengandung zat beracun yang dapat membakar kulit. Bolang. Be buru to ne bagama ini. Nah ini. Oh. Sana itu kan bolang nah ini. Oh, gana ini. Be buru to. Sana kan bolang ne kunagi. Nah ini kan bolang ini. Kenapa ente ini? Tadi, ada apa lagi tadi? Itu mini kenapa kerenggang kasur? Nadi magaram ini. Iya Sultan, sudah siap nih bahan dan bumbunya. Ayo dimasak. Bumbu halus terlebih dulu dimasukkan ke dalam bambu yang telah diisi air panas. Tak lupa juga masukkan segala macam sayuran, juga jambu monyet. Sayur harus matang terlebih dulu sebelum tambelu dimasukkan teman. Jika terlalu lama direbus, tambelu bisa hancur. Selagi menunggu matang, aku membuat sambal kacang mete. Cabai dan kacang mete aku haluskan. Mantap! Sambal kacang mete sudah jadi nih. Ayo kawan, segera dimakan. Segar. Kuah asamnya segar dan hangat. Dimakan sewaktu cuaca terik begini, bikin kami jadi tambah semangat. Sana ada tuh. Jangan lupa makan tambelunya juga ya. Rasanya tambah nikmat karena ada sambal kacang metenya yang sudah kami campur ke kuah. Ternyata kami pandai memasak juga ya. Bagaimana? Teman di rumah tertarik mencobanya tidak? Ya sudah, kami habiskan makanan ini dulu sebelum kembali ke tempat ibu. Teman, sudah sejak lama rumahku menjadi tempat persiapan bagi para warga saat ada acara desa. Rumahku dipilih karena memiliki halaman yang luas. Nai, hamba no ama, kampung naga kafma itu so deti sago vegalo itu. Bolang sambarang mudeki o ina hiwatan do digau. Bantu kana mudeki melakam dekinin tuku ino bolomo. Untung saja kami sampai tepat waktu. Jadi bisa membantu ibu. Untuk mengambil nentu pesanan ibu, kami harus berjalan menuju hutan. Semangat kawan! Woi, kampur riku. Sultan fasuli kano kampur riku itu. Akida. Uwa Sultan nih. Uwa anu pete. Akida. Kira-kira. Samirun, keluarkan saja jurus andalanmu itu. Jurus menggelitik. Jangan kasih ampun Samirun. Teman, sementara mereka bermain, lebih baik aku langsung mengambil nentu agar dapat cepat dibawa pulang. Ayo Tati, tolong bantu aku ya. Teman, ini dia pohon nentu.
Nentu juga biasa disebut paku hata. Tumbuhan merambat ini banyak dijumpai di daerah dataran rendah serta daerah lembab seperti di hutan, tepi sungai, serta sumber air lainnya. Untuk dapat dibuat sebagai kerajinan, kami harus mengambil batang nentu yang sudah tua. Bolang no patam ini, minaho dalam nama itu bangka. Ayo tadi, kita cari lagi di sebelah sana. Teman, banyak yang menganggap tumbuhan ini sebagai hama karena melilit pada ranting dan batang pohon. Meski dipandang sebelah mata, ibuku dapat mengubahnya menjadi suatu kerajinan yang indah. Aduh, kawan-kawanku ini masih belum selesai bercandanya, teman. Magang kamu enorin, damai ini. Nah, sepertinya sudah cukup nih. Ngapain tuh napilay ko? Oh boleh me. Oh boleh me. Memang kerabat kan lagi nak. Main. Main. Ayo kawanku, kita harus segera pulang nih. Ibu pasti sudah menunggu. Tenang, kami datang, Bu. Nentu. Bukan gila kita dikira itu para no kisah bokai. Sebelum diolah menjadi kerajinan, batang nentu harus dibersihkan dulu. Dedaunan yang ada harus dipangkas. Sementara aku memangkas daun, Samirun memotong batang nentu yang sudah bersih menjadi 3 bagian. Tujuannya agar batang nentu lebih tipis sehingga lebih mudah untuk dianyam. Meskipun tipis, nentu terbukti sangat kuat loh. Hasil kerajinannya awet sampai tahunan. Oh iya, kerajinan nentu buatan ibuku ini sudah ada sejak lama dan banyak sekali peminatnya. Selain masyarakat desaku, tak jarang pembeli dari daerah lain juga datang berkunjung. Soal kualitas jangan ditanya. Buktinya ibuku diminta membuat tudung saji untuk acara makan bersama satu desa nanti. Ibuku memang hebat. Hehehe. Bolang, pisau bolang. Ikut terain di kuku ni tabila. Iya, modern kan aku ni tabila. Sultan, Tabila aku ni. kue mengganggu bolang itu aku nih, aku ka bantu inain hewan tuh negau. Sana Sultan dan Tati. Daripada menggangguku, lebih baik bantu para bibi memasak. Lihat, bibi-bibi nampak sangat sibuk menyiapkan hidangan. Ada 2 jenis olahan makanan yang akan dibuat, yaitu hidangan utama ayam parende serta kowe palola. Sebelum membuat hidangan utama, terlebih dulu kita buat kowe palola. Terung yang sudah dibersihkan kulitnya diberi bumbu kowe. Kowe merupakan bumbu khas suku Muna loh. Dibuat dari kelapa parut yang sudah disangrai dan ditumbuk sebelumnya. Jika sudah terisi bumbu seluruhnya, waktunya dimasak. Tuang santan ke atas wajan panas, kemudian masukkan serai, juga garam. Tak lama setelahnya, masukkan terung kowe, lalu tunggu hingga santan mendidih. Jangan lupa diaduk agar santan juga kowe terung tercampur rata. Selagi menunggu matang, Bibi lanjut membuat ayam parende. Agar cepat selesai, Bibi berbagi tugas. Bibi Waloya dan Bibi Rono memotong ayam yang sudah dibakar sebelumnya. Sedangkan Tati membantu Bibi yang lain membuat bumbu. Kunyit serta lengkuas yang sudah dipotong kemudian digeprek. Ayo semangat Tati, kerahkan tenagamu. Wuhu! Bahan dan bumbu ayam parende sudah siap. Saatnya memasak. Seluruh bumbu juga ayam dimasukkan ke dalam panci berisikan air panas. Nah, tinggal tutup panci dan tunggu hingga matang. Yeay! Akhirnya matang juga.
Pas sekali tudung sajinya juga sudah selesai dibuat. Ayam parende dan kue palola tinggal ditaruh di tudung saji untuk dibawa ke ladang tempat jagung ditanam. Mbak Ina. Yeay! Bapak-bapak, ibu-ibu, makanan sudah siap nih. Rasanya kami sudah tidak sabar ingin segera mencicipi. Apalagi aromanya itu loh, harum sekali. Teman, itu dia bapakku. Bapak, makanan yang dinanti telah tiba. Bolang sesedai. Amara tumeni hamenya. Tatu nata tu okaf mabahe tu. Owam nata tini do tagana no do fumago meti sahino ini. Bema. Kawan, hati-hati membawanya ya. Kalau tidak, bisa diamuk satu kampung nih. Seluruh warga telah selesai menanam jagung, teman. Inilah waktu yang kami tunggu-tunggu. Yeay! Wah! Aromanya tak tertahankan begitu tudung saji dibuka. Sedap sekali. Ayo diambil Bapak Ibu, ambil yang banyak. Tidak perlu khawatir kehabisan, pasti semua kebagian. Inilah mengapa aku senang tinggal di desa. Kebersamaannya sangat hangat terasa. Selamat makan. Kami sengaja berpencar untuk mencari tempat teduh, teman, agar makannya lebih nikmat. Makanya kagak lahina bola. Nari. Oleh. Minyak pambakan peda ini. Coba. Ayam parendenya memiliki rasa asin dan segar. Daging ayamnya juga empuk, teman. Ditambah nasi hangat, jadi makin mantap. Bolang, kamu kati ke bolang mau dapat tanding itu udah kali gak bolang. Nanda behino dia, nanda behi. Nanda aku main ini. Aduh, perut masih penuh, sudah diajak bermain kalego. Sabar ya Samson. Ya sudah, kami habiskan makanan lezat ini dulu ya. Kawanku, ayo semangat, dayung terus. Selain tanahnya yang kaya, kampungku juga memiliki alam yang sangat indah. Makanya kami suka bertualang dan bermain di Danau Napabale ini. Tenang, kami sudah biasa mendayung perahu seperti ini, teman. Jadi tidak takut perahu terbalik atau tenggelam. Hehehe. Tenang Tati, selama ada kami pasti aman. Teman, berbeda dengan danau pada umumnya yang berair tawar, Danau Napabale ini berair asin karena letaknya yang bersebelahan dengan Laut Selat Buton. Oh iya, teman, kami punya satu tempat favorit di Danau Napabale loh. Asyik, akhirnya kami sampai juga. Ini dia tempat kesukaan kami. Dari sini, kami bisa melihat keindahan Danau Napabale dengan lebih jelas karena kami berdiri di atas bongkahan batu karang. Ayo siap-siap kawan. Bolang kakesa, murah kantiha ini ya, sekantiha manimnya. Lompat! Kami anak laut
Tidak puas jika hanya bermain di atas perahu dan mendayung saja. Kalau belum menyelam dan berenang, belum pas rasanya. Ayo kawan, lompat lagi. Mantap! Tati pundak lo tati. Ya, teh di. Punang kuna panah ke sawena itu. Iya, teh. Komo teh kuna tati, komo teh. Bangka. Lompat di atas bongkahan batu karang harus dilakukan dengan yakin dan berani. Rasanya ngeri-ngeri sedap, teman. Namun sewaktu terkena air, jadi lega dan menyenangkan. Beruntungnya kami lahir, besar dan tinggal di negeri yang indah ini. Semoga selalu lestari. Selepas bermain perahu dan berenang, badan kami terasa makin segar. Di rumah, Bibi telah menyiapkan bahan dan bumbu untuk memasak. Teman, ternyata Bibi Sari akan membuat kue Sanggara Bandang, salah satu kudapan tradisional khas Sulawesi Tenggara. Bahannya yaitu singkong serta pisang. Kau mau saya ini bisa. Bisa ini mau saus. Pergi kanan alami kanodeki. Singkong yang telah dikupas kulitnya selanjutnya diparut. Hati-hati memarutnya ya, yang benar membantu Bibi Sari. Selagi Sultan dan Bibi parut singkong, kawanku Tati memarut kelapa sebagai bahan taburan Sanggara Bandang. Bibi bilang agar lebih enak dan menarik, adonan akan diberi pewarna alami, yaitu daun pandan serta buah naga. Caranya ialah dengan memarutnya terlebih dulu. Baru melihatnya saja, aku sudah bisa membayangkan seperti apa kelezatan kue ini nantinya. Apalagi Bibi Sari yang buat. Duh, jadi tidak sabar nih. Nah, kalau sudah selesai diparut, sekarang buah naga dan daun pandan disaring ke dalam adonan yang telah dibagi dua untuk diambil sarinya. Bolang banu 5 bantukan rebus Sanggara Bandang ini. Adonan dibentuk pipih, kemudian diisi dengan pisang. Jika sudah, tambahkan lagi adonan untuk membungkus pisangnya. Kawan, buat dengan benar ya. Jangan sampai hancur atau ada pisang yang terlihat. Nah, mantap. Sudah jadi banyak. Bolang kata si kata ini. Norisa. Itu dua. Samirun, ayo buka pancinya. Masukkan perlahan Sultan. Hati-hati ya, panas. Sudah semua nih, tinggal menunggu matang teman. Wah, Sanggara Bandangnya sudah jadi. Agar lebih nikmat, kita tabur dulu dengan kelapa parut. Wuhu, warnanya cantik kan teman? Mari makan. Teksturnya empuk sekali. Ada rasa manis dari pisang dan buah naga, serta rasa gurih dari kelapa. Bukan main, rasanya nendang. Oh iya, yang berwarna hijau juga nggak kalah enak. Aroma daun pandannya begitu harum tercium. Ayo bertanding kali, go! Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai saja. Lihat, mereka sudah bersiap untuk menendang batok kelapa, teman. 3, 2, 1, tendang! Yeay! Tidak ada satupun dari tendangan mereka yang berhasil mengenai batok kelapa. Apa aku bilang? Ayo kawanku,
Kita bersiap. Aku dulu ya. Miringkan badan sedikit, kemudian arahkan mata pada target dan tendang. Yeay! Aku berhasil. Ayo Sultan, giliranmu. Aduh, Sultan ini memang. Ya sudah, lanjutkan permainan ini, Ti. Yang benar ya, Tati. Ayo mulai. Mantap, Tati. Hehehe. Tati memang tidak pernah mengecewakan, teman. Sekarang terakhir, Samirun. Tunjukkan bakatmu. Tendang. Mantap. Kalau begitu, ayo meluncur kawan. Hehehe. Permainan kalego tadi menguras banyak energi. Memang paling benar kalau selesai bermain, kami mencari ikan ramai-ramai. Teman, selain menyajikan keindahan alam, Pantai Muna juga punya hasil laut yang melimpah. Ayo, semuanya berpencar. Kali ini kita coba peruntungan. Siapa tahu bisa dapat ikan ukuran besar. Hehehe. Tidak perlu terlalu dalam dan menengah. Di sini saja sudah menjadi tempat yang pas untuk mencari ikan. Kami menggunakan alat tangkap yang bernama opana. Kami membuatnya sendiri loh. Bagus kan? Itu di sana ada ikan. Aku coba tombak dulu. Wuhu! Satu ikan putih berukuran sedang berhasil aku tangkap. Wah, kawanku memang hebat. Ikan ketamba berukuran sedang didapatnya. Ikan ketamba di desaku harganya lumayan, teman. Beruntunglah kami bisa mendapatkannya tanpa mengeluarkan uang. Menombak ikan begini memang paling seru kalau dilakukan bersama-sama. Teman di rumah, mau tidak menombak ikan bersamaku? Wah, Tati hebat. Lagi-lagi Tati membuat kami terkejut. Ikan yang didapatnya lebih besar dari punya kami. Mumpung masih segar, kita olah ikannya yuk kawan. Hati kami riang gembira karena berhasil mendapatkan ikan. Rencananya ikan ini akan kami panggang di dalam pasir. Tim Samson, kalian tolong gali pasirnya ya. Tidak perlu terlalu dalam. Sekitar 50 cm saja sampai ikan terkubur. Sementara itu, aku, Samirun, dan Sultan akan membersihkan ikan. Bumbu yang kami gunakan sederhana saja, teman. Tomat, bawang putih dan merah, cabai, juga jeruk nipis. Aku percayakan urusan bumbu pada Tati deh. Pasti lezat. Seluruhnya kecuali jeruk nipis ditumbuk hingga halus. Sementara Tati menghaluskan bumbu, aku dan kawan-kawan membelah ikan menjadi 2 bagian. Hati-hati ya kawanku, jangan sampai pisaunya mengenai tangan. Peras jeruk nipis ke atas ikan untuk menghilangkan bau amis. Bumbu yang sudah halus dimasukkan ke dalam daging ikan, kemudian bungkus menggunakan daun pisang. Kami harus memastikan daun pisang membungkus keseluruhan badan ikan agar pasir tidak dapat masuk. Kawan, beri ranting di atas ikan, kemudian kubur ya.
Nyalakan api, lalu bakar. Ayo, dibuka daunnya. Wah, nampaknya lezat sekali. Selamat makan kawan-kawanku. Enaknya. Rasanya asin, pedas, juga asamnya tomat bercampur jadi satu. Ditambah ikannya yang segar, seperti ada rasa manisnya. Dagingnya lembut juga berlimpah. Apalagi kami memakannya di atas bukit dengan pemandangan yang indah. Wuhu! Tiada lawan. Tambah lagi kawan, jangan malu dan sungkan. Ayo kita habiskan. Di samping indahnya alam dan kelezatan makanan, aku berharap kita semua dapat terus menjaga kebersamaan juga kesetiaan. Sekian kisah kami, Si Bolang dari Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.